Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi azmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiun basir. Ayuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang berbahagia, di antara keagungan ajaran Islam adalah membuat siapapun yang menganutnya dan memahaminya dengan benar akan bisa sampai pada kebahagiaan. Hidup bahagia, kata seorang ahli psikologi, diawali dengan hidup bermakna. Happiness itu didapat dari meaningful life. Kalau hidup kita bermakna, kita sampai pada bahagia. Jadi apapun kita. Tidak heran kalau ada orang miskin bahagia, karena dia sudah sampai pada makna hidup. Bahwa di dunia hanya sebentar, mencari nafkah yang halal itu kewajiban, hasil akhir Allah yang menentukan. Berucap dari bibirnya, wala haula wala quwata illa billah. Dan karenanya boleh jadi orang secara duniawi berkecukupan, tapi tak sampai pada kebahagiaan. Karena makna hidupnya tidak didapat. Islam agama yang memberikan kepada kita kesempatan untuk mendapatkan makna hidup di setiap waktu. Dari sholat ke sholat diampuni dosa-dosa. Kita semua punya dosa, yakin. Tapi ketika Allah dan melalui Rasulnya, Rasul bersabda bahwa di antara sholat ke sholat Allah mengampuni dosa-dosa kita, maka kita akan bahagia usai sholat. Kenapa? Dosa kita diampuni. Dari Jumat ke Jumat Allah ampuni dosa-dosa. Usai Jumatan dengan penuh kebahagiaan kita betul-betul berharap Allah ampuni dosa-dosa kita. Ada bulan-bulan tertentu juga dalam satu tahun yang 12 bulan itu yang diberikan keistimewaan, disebut bulan-bulan haram. Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. 4 dari 12 bulan disebut bulan haram. Ini adalah bulan-bulan yang sejak sebelum Islam turun juga dihormati oleh orang-orang jahiliyah. Di bulan haram tidak boleh ada peperangan. Tidak boleh ada invasi. Jadi ini bulan damai. Islam mengadopsi ini karena tidak semua kearifan lokal dihapus oleh Islam. Ada yang diserap dan kemudian diberikan makna baru. Yang gagal itu kalau kita tidak bisa memberikan makna baru pada nilai-nilai kearifan lokal yang bagus. Misalnya pohon besar di dekat mata air. Itu harus dilestarikan, sumber air. Tapi dulu dikembangkannya dina tangkal eta aya nu ngagegeh. Mun dituar nu ngagegehna bakal ngamuk. Kepercayaan pada sesuatu yang tidak jelas. Harus diartikan ulang. Islam mengajarkan kepada kita menjaga lingkungan. Maka tempat-tempat yang menjadi sumber air harus dijaga, jangan dihabisi. Ada bahasa seke dalam bahasa Sunda, seke itu tempat cai.
mata air biasanya juga rimbun. Kalau seket dibabat, jadi komplek, jadi jalan, jadi gedung, ya tempat-tempat sekitarnya kesulitan air. Kita gagal melakukan pemaknaan ulang. Di bulan-bulan haram dulu dilarang berperang. Nah bagaimana sekarang? Maka Rasulullah SAW mengajarkan di bulan haram termasuk Rajab, dianjurkan untuk memperbanyak ibadah sepanjang bulan, bukan hanya pada hari-hari tertentu. Karena pahala bagi amal di bulan-bulan haram, pahalanya lebih besar daripada amal di bulan yang lain. Dan hindari kemaksiatan, hindari kejahatan. Kenapa? Dosa bagi mereka yang melakukan perbuatan jahat dan maksiat di bulan haram, dosanya, azabnya lebih besar. Kita manusia yang paling sulit itu berperang melawan hawa nafsu sendiri. Musuh bisa dikalahkan. Musuh yang hebat pun bisa dikalahkan. Tapi kadang mengalahkan hawa nafsu sendiri itu tidak sanggup sendirian. Siapa yang menolong? Allah memberikan pertolongan. Ini bulan haram, Rajab. Bahkan Rajab jadi spesial meskipun tidak berurutan seperti bulan haram yang lain. Tapi Rajab posisinya adalah sebelum Sya'ban dan sebelum Ramadan. Maka terlontarlah doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa baligna Ramadan. Ya Allah berkahi bulan Rajab kami. Keberkahan dalam bulan Rajab. Berkahi bulan Sya'ban, keberkahan dalam bulan Sya'ban. Mudah-mudahan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban ini ibadah kita lebih baik. Yang sudah biasa sholat malam jangan dilepas. Yang sudah biasa sholat duha jangan dilepas. Yang sudah biasa sholat rawatib jangan dilepas. Yang sudah biasa sedekah jangan dikendorin. Yang sudah biasa berbuat baik santun kepada orang lain perkuat. Jadi di bulan-bulan haram itu semua kebaikan dilipat gandakan, dikejar. Bukan hanya ibadah mahdoh. Di bulan Rajab kita muliakan tetangga kita, jaga mulut kita dan perbuatan kita agar tetangga tidak tersakiti oleh kita. Persiapan menuju Sya'ban, persiapan menuju Ramadan. Jadi bulan-bulan haram yang pada masa jahiliyah itu hanya disebutkan sebagai bulan tidak boleh berperang, di dalam ajaran Islam diberikan pemaknaan baru di bulan-bulan haram. Allah memberikan balasan pahala yang lebih besar dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Tentu nanti kita tahu ada bulan Ramadan. Di luar 4 bulan haram ada 1 bulan Ramadan. Bulan yang paling mulia di antara seluruh bulan. Titik-titik dalam hidup kita oleh Allah diberikan makna-makna yang istimewa. Sehingga kemudian kita seandainya mencermati betul, sepanjang tahun merasakan sebagai orang yang istimewa. Ketemu Rajab istimewa, ketemu Sya'ban juga istimewa. Kenapa? Karena bersiap menuju Ramadan. Masuk Ramadan istimewa, hari-harinya penuh dengan amal soleh. Pahala ibadah Ramadan, terutama saum Ramadan, pahalanya unlimited. Kata Allah, semua amal anak Adam untuk mereka ila saum, kecuali saum. Saum itu untukku, kata Allah, aku yang akan memberikan balasan. Saum itu balasannya tak berhingga. Jadi hadirin rahimakumullah, berbahagialah kita kaum muslimin yang sudah diberikan oleh Allah dan Rasulnya dalam setiap waktu sepanjang hidup ada momen-momen yang istimewa. Nah bulan Rajab menjadi lebih istimewa lagi karena ada peristiwa yang digambarkan dalam surat Al-Isra tadi, Isra dan Mi'raj. Perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, 1.500 km jauhnya, dan kemudian Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Sebuah peristiwa yang sangat fenomenal, yang hanya dialami oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa fenomenal yang mengandung banyak sekali hikmah. Hikmah yang pertama adalah bahwa yang diperjalankan adalah seorang hamba. Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Karena Nabi Muhammad pasif.
tidak merancang, tidak mendesain, tidak mencari perangkat, tidak menggunakan alat, diperjalankan oleh Allah dalam sebuah perjalanan yang spektakuler. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa 1.500 km, bolak-balik 3.000 kilo. Tidak terbayangkan waktu itu bisa ditempuh dengan waktu singkat. Kalau sekarang bisa dijelaskan. Pakai pesawat yang super canggih, 1.500 km bisa tidak sampai 1 jam. Dengan pesawat terbang yang komersial biasa dengan kecepatan 1.000 km per jam hanya 1,5 jam, bolak-balik 3 jam. Dulu tidak dimengerti karena belum ada pesawat. Jadi Isra dan Mi'raj itu hikmah pertamanya adalah Muhammad diperjalankan. Kenapa Muhammad diperjalankan mendapatkan sebuah peristiwa agung? Karena sebelum itu Muhammad sudah menunjukkan kesabarannya dalam menjalani hidup yang penuh dengan ujian. Hadirin rahimakumullah, kalau kita berkaca kepada kehidupan Rasulullah, niscaya kita akan malu untuk mengeluh. Karena semua kesulitan yang kita alami, dialami oleh Rasulullah. Usai pandemi kita kehilangan banyak hal, pengusaha urusannya bangkrut, karyawan dipecat. Kesulitan, Rasulullah mengalami kesulitan itu. Sebelum Isra Mi'raj, Nabi menjalani masa-masa boikot yang sangat panjang. Dilarang berdagang dengan kelompok Muhammad, dilarang mengawinkan dengan keluarga Muhammad dan kaumnya, Bani Muthalib. Diboikot, mengungsi ke pinggir-pinggir kota Mekah, berkemah di tebing-tebing dalam cuaca panas dan dingin. Tidak ada yang mengirim kecuali beberapa orang yang tidak tahan melihat penderitaan Muhammad. Sulit sekali. Seorang Al-Amin yang sangat dipercaya tiba-tiba berubah menjadi orang yang sangat dibenci. Kita tidak mengalami hal seperti itu. Kita tidak harus mengasingkan diri dari kampung kita. Kita masih bisa berdagang, soal untung dan rugi soal lain. Tapi ikhtiarnya masih boleh. Nabi mengalami saat-saat sulit secara ekonomi dan sosial, diboikot. Secara ekonomi, diboikot secara sosial. Jadi boikot itu sebuah action yang sah dari sejak dulu sampai sekarang. Bukan radikal kalau boikot itu. Misalnya kita tahu ada perusahaan yang pro LGBT, kita bilang boikot perusahaan itu, sah saja. Yang tidak sependapat ya juga tidak apa-apa. Tapi yang berpendapat boikot juga tidak bisa disalahkan. Itu aksi yang sah. Ulama-ulama Mesir pernah mengharamkan tembakau. Karena dulu tembakau itu dari Inggris dan Inggris adalah penjajah. Jadi boikot. Muhammad pun diboikot. Boikot yang panjang kemudian ditambah lagi dengan kesulitan-kesulitan dalam hidup Rasulullah, wafatnya Siti Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah yang sudah menemani sejak awal sebelum kenabian, saat mulai jadi nabi dan menjalani hari-hari yang berat sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat berujar dengan rendah hati kepada Khadijah, wahai Khadijah istriku tercinta, ketika engkau menikah denganku, engkau orang yang paling kaya di Mekah, hartamu banyak. Tapi sekian lama menikah denganku, dalam perjuangan dalam agama ini hartamu habis. Aku mohon maaf, kata Nabi. Betapa santunnya Rasulullah. Jawab Khadijah, ya Rasulullah, kalau Allah takdirkan aku muda kembali dan aku bisa berusaha lagi seperti kemarin, dan Allah berikan lagi harta yang banyak, bahkan lebih banyak dari kemarin, dan kemudian kau habiskan lagi di jalan Allah, aku ridho, kata Khadijah. Suami mana yang tidak tumbuh semangatnya kalau mendapatkan pasangan yang seperti itu? Suaminya rendah hati, istrinya penuh empati. Kesulitan-kesulitan kita langsung hilang. Berganti jadi terbakar semangat untuk menjadi yang lebih baik. Khadijah wafat, kehilangan secara personal. Tapi tidak lama kemudian juga Abu Thalib wafat. Paman yang pasang badan. Selama Abu Thalib ada, orang-orang Quraisy tidak berani menyentuh Muhammad. Kecuali diam-diam. Mereka tidak berani terang-terangan mencelakakan Muhammad. Abu Thalib pasang badan. Orang-orang kalau mau meminta Muhammad berhenti berdakwah, mintanya kepada Abu Thalib. Datang kaumnya kepada Abu Thalib dan meminta agar Abu Thalib menghentikan keponakannya
Apa yang dilakukan Muhammad sudah menghancurkan masyarakat kita, kata orang Quraisy. Anak berpisah dengan orang tua, suami berpisah dengan istri, bahkan Tuhan kita dilecehkan. Minta dia berhenti. Abu Thalib menyampaikan itu kepada Rasulullah SAW, wahai keponakanku, kaummu meminta ini, meminta ini, meminta ini. Mendengar itu dari pamannya, Rasul meneteskan air mata, tapi kemudian berkata, wahai pamanku, seandainya pun mereka mampu meletakkan matahari di tangan kanan, karena orang Quraisy berkata, asal Muhammad berhenti dakwah, kalau mau apa saja akan diberi. Mau jadi raja di Mekah boleh, mau mencari wanita paling cantik diberi, mau harta paling banyak dikasih, tapi berhenti dakwah. Jawaban Rasulullah, wahai pamanku, seandainya mereka mampu meletakkan matahari di tangan kanan dan rembulan di tangan kiri agar aku berhenti berdakwah, jawabannya tidak, sampai aku menang atau aku mati. Paman yang melindungi pun wafat. Sesudah tahun-tahun penuh duka cita itulah kemudian Allah memperjalankan Rasulullah SAW. Ketika Muhammad sedang beristirahat di Hijri Ismail, sesudah beliau bermalam di rumah salah seorang kerabatnya, kemudian beristirahat di Hijri Ismail, datanglah malaikat Jibril, dalam berbagai keterangan disebutkan dibelah dada Muhammad dan kemudian diperjalankan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa dan kemudian ke Sidratul Muntaha. Hadirin yang berbahagia, kita tahu bahwa perjalanan itu perjalanan yang istimewa, yang diperjalankan seorang hamba yang bertakwa, yang sudah terbukti sabar dalam menjalani kehidupan. Rasul mengalami banyak sekali ujian, tapi Rasul tidak pernah mengeluh. Bahkan dalam kondisi kalah, diusir di Taif, dilempari oleh budak-budak orang Taif, di kebun kurma Adas di Taif, Rasul bermunajat, ya Allah, hendak engkau berikan kepada siapa aku ini? Hendak engkau serahkan kepada musuh yang akan mengalahkan aku? Aku ridho, asal engkau ridho. Rasul tidak pernah mengeluh. Rasul ridho dengan ketetapan Allah. Rasul sabar menjalani kehidupan. Rasul ikhlas dalam menjalankan semua amal-amalnya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ajaran Rasulullah SAW dan menjadi hamba yang baik seperti Rasulullah. Meskipun mungkin sangat jauh, tapi kita berusaha dan kemudian Allah memberikan kepada kita pertolongan demi pertolongan. Dan Allah mencintai mereka orang-orang yang dalam menjalani hidupnya penuh dengan kesabaran. Innallaha ma'as sabirin. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Selain sosok Rasulullah dalam peristiwa Isra Mi'raj, juga ada sosok Abu Bakar Siddiq. Sahabat setia yang sangat cintanya kepada Rasul, sangat sayangnya kepada Rasul, dan sangat taatnya kepada Rasul. Ketika Muhammad menceritakan perjalanannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bahkan ke Sidratul Muntaha, dan orang-orang Quraisy mentertawakan, mereka datang kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, temanmu berkata begini, begini, begini. Kata Abu Bakar, siapa yang berkata itu? Muhammad. Kata Abu Bakar, kalau itu datang dari Muhammad, aku pasti membenarkannya. Walaupun lebih dari itu yang dikatakannya, aku membenarkannya. Karena Muhammad tidak pernah berdusta. Mudah-mudahan kita menjadi orang seperti Abu Bakar, yang membenarkan kenabian Muhammad dan kemudian juga memegang teguh ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, marilah kita bersama-sama bermunajat di saat yang penuh keberkahan ini, memohon kepada Allah, menyerahkan seluruh diri kita agar Allah memberikan kepada kita perlindungan, pertolongan dan kekuatan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan naimin, hamda syakirin, hamda yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ampuni kesalahan kami, ampuni kezaliman-kezaliman kami. Ya Allah, kami hamba-Mu yang lemah dan hina ini kadang-kadang bahkan berbuat zalim pada diri hamba sendiri. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi bulan Rajab kami,
selesaikan urusan-urusan kami di bulan Rajab. Tolong kami untuk menyelesaikan urusan-urusan kami di bulan Rajab. Tolong kami, beri kami kesehatan di bulan Rajab. Tolong kami limpahkan rezeki yang halal penuh berkah kepada kami di bulan Rajab. Ya Allah, berikan kepada kami semua kesehatan, kekuatan, kenikmatan iman, kenikmatan ibadah di bulan Rajab. Semoga demikian pula kelak di bulan Sya'ban. Dan sampaikan umur kami ke bulan Ramadan, bulan mulia penuh dengan keberkahan. Allahumma gfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, sayangi orang tua kami, bahagiakan mereka yang ada di alam barzah. Sayangi mereka yang masih hidup. Jadikanlah mereka yang masih hidup adalah orang-orang yang dapat kami muliakan karena mereka kunci surga yang Kau titipkan kepada kami. Maafkan kami kalau kami masih belum baik merawat orang tua kami yang masih hidup, ya Allah. Beri kesempatan kami memperbaiki akhlak kami kepada orang tua kami. Maafkan kami kalau kami mengecewakan orang tua kami. Maafkan kami kalau kami pernah menyakiti orang tua kami. Ya Rabbana, Ya Rahman, Ya Rahim, sayangi ayah dan bunda kami. Sayangi mereka yang masih hidup dan muliakan, sayangi mereka yang telah tiada. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabbana, jadikanlah pasangan kami, anak-anak dan keturunan kami menjadi orang-orang yang menyejukkan hati kami, memasukkan ketenangan ke dalam kalbu kami. Sehingga kalau kami berjumpa dengan mereka kami merasakan kebahagiaan. Demikian pula kami, ya Allah, jadikanlah kami qurrata ayun bagi anak-anak kami, bagi pasangan kami. Jadikanlah kami penyejuk hati pasangan kami. Jadikanlah kami penyejuk hati dan penumbuh semangat bagi anak-anak kami. Sayangi anak-anak kami, ya Allah, anak-anak yang hidup di zaman yang berbeda dengan zaman kami. Anak-anak yang akan hidup di masa depan dengan berbagai tantangan yang tidak pernah semakin ringan. Rob, bukakan pintu rezeki bagi anak-anak kami. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang ahli ilmu, ahli amal dan ahli ibadah. Ya Rabbana, Ya Rahman, Ya Rahim, jangan uji kami, ya Allah, dengan ujian yang sekiranya kami tidak sanggup mengatasinya. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Safnya diluruskan dan dirapatkan. Bila ada saf depan yang masih kosong diisi terlebih dahulu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويؤذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.